Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Kita kembali lagi di channel ini, channel yang bakal mereview film terbaru dan terbaik di tahun 2025. Dan film yang bakalan saya sajikan kali ini berjudul Popeye the Slayer Man yang rilis di tahun 2025. Popeye si manusia pembunuh. Film horor baru yang mengeksplorasi latar belakang cerita alternatif untuk seorang pelaut legendaris. Teman-teman pasti ngerti sih. Film ini berkisah tentang sekelompok teman yang menyelinap ke sebuah pabrik penggilingan bayam yang sudah lama terbengkalai. Mereka ke sana untuk memfilmkan dokumenter tentang legenda manusia pelaut yang konon katanya menghantui pabrik dan dermaga setempat. Bagaimana kisah selanjutnya dari film ini? Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya. Karena apa guys? Karena semua itu gratis. Dan biar gue semangat gitu nge-review film-film terbaru selanjutnya. Yaps, langsung saja. Cerita diawali dengan adegan seorang wanita yang sedang berlari ketakutan dari kejaran dua orang laki-laki jahat yang akan memperkosanya. Si wanita ini berlari tanpa arah hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam bekas pabrik penggilingan bayam guna bersembunyi dari kejaran kedua orang penjahat tersebut. Namun ternyata kedua penjahat tersebut pun mengetahui keberadaannya dan tetap nekat masuk ke dalam untuk menangkap si wanita yang berada di dalam pabrik. Namun yang pada akhirnya si wanita ini pun berhasil tertangkap. Saat salah satu penjahat ini akan memperkosanya, tiba-tiba saja keanehan terjadi di dalam pabrik. Di dalam kegelapan tiba-tiba saja muncul sosok seorang pelaut yang tanpa basa-basi langsung menghabisi kedua penjahat tersebut. Namun bagaimana nasib si wanita tadi? Dan disinilah nasib si wanita itu ternyata ia pun turut dihabisi nyawanya oleh si pelaut penghuni pabrik tua. Karena ia merasa mereka ini mengganggu tempat yang ia diami. Scene langsung beralih yang dimana ada sosok seorang mahasiswa yang bernama Dexter yang kerepotan membawa barang-barangnya dan dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Lisa. Di sini mereka memutuskan atau membahas tentang rencana mereka yang akan melakukan eksplorasi pabrik penggilingan bayam bersama teman-teman yang lain. Ya, termasuk salah seorang mahasiswi baru yang bernama Olivia, si wanita berbaju hitam tadi. Dan di sini selain mereka bertiga, ada juga Kate dan Seth yang akan ikut dalam rencana pembuatan film dokumenter tersebut yang akan mereka kerjakan besok malam. Itu sih baru rencananya. Kita pindahkan scene dulu ya, dimana ada seorang wanita karir yang bernama Nyonya Hooligan. Dia mendatangi pabrik tersebut karena akan melakukan pertemuan dengan seorang pemilik pabrik, yaitu Tuan All-Star. Dalam rencananya, Tuan All-Star akan menjual pabrik tersebut ke tangan kontraktor yang akan mengubah lahan pabrik tersebut. Rencananya pabrik tersebut akan dihancurkan. Itulah alasannya mereka melakukan pertemuan di tempat tersebut. Dalam kondisi pabrik yang gelap, Nyonya Hooligan merasa ketakutan dan dia pun terkejut saat penjaga gudang masuk ke dalam. Sehingga ia berlari, namun tanpa ia sadari berkas yang ia bawa pun terjatuh. Dan setelah kejadian itu, Tuan All-Star memerintahkan sang penjaga gedung yang bernama Angus untuk memeriksa seluruh gudang atau pabrik yang ada demi keamanan mereka semua. Namun, saat Angus memeriksa pabrik, Angus menemukan beberapa orang mayat yang ada di dalam toilet pabrik. Sontak saja Angus mulai mencurigai dan benar saja, ternyata si Popeye langsung menampakkan wujudnya di hadapan Angus. Namun Angus tewas mengenaskan dengan cara kepalanya diinjak oleh si Popeye pelaut. Scene langsung kita alihkan ke sebuah bar yang dimana saat malam itu Dexter dan Olive mendatangi sebuah bar milik Kate. Dan saat mereka sedang berbincang-bincang, datanglah tiga orang berandalan yang dimana salah satunya adalah pacar dari Kate. Ketiga orang ini berpikir akan membuat keributan di dalam bar karena kekasih dari Kate ini cemburu terhadap Dexter. Apalagi dia mengetahui bahwa besok malam Kate akan pergi bersama Dexter dan yang lainnya ke dalam pabrik tersebut untuk menyelesaikan tugas mata kuliah mereka, untuk mendokumentasikan atau membuat film dokumenter tentang legenda dan mitos yang beredar, tentang yang dimana berita tentang pabrik penggilingan bayam yang konon dikenal sangat angker. Keesokan harinya sampailah mereka ke pabrik tersebut. Namun pintu pabrik terkunci. Akhirnya Olivia pun mencoba membuka pintu secara paksa.
Dan akhirnya di sini juga mereka pun berhasil masuk ke dalam pabrik. Melihat kondisi pabrik yang cukup sepi dan mencekam, mereka tetap melaksanakan tugas mereka dan seperti awal hingga menjelang waktu di malam hari. Dan ternyata ketiga kampret ini pun berniat untuk menyusul para mahasiswa ke dalam pabrik penggilingan bayam di malam itu juga. Pada akhirnya mereka berlima pun berbagi tugas. Dexter dan yang lainnya berpencar mengeksplor tempat-tempat tersebut sambil meletakkan beberapa kamera demi bukti yang akan mereka ceritakan untuk film mereka. Dan tugas Kate menjaga monitor yang ada di suatu ruangan kantor yang berada di dalam pabrik. Ternyata, di sisi lain, pacar dari Kate ini masih posesif sih. Dan dia pun memang niat banget berencana untuk menyusul Kate ke pabrik tersebut bersama kedua temannya. Lalu kita dialihkan ke scene di malam harinya di mana Nyonya Holligan kembali dalam pabrik tersebut saat malam. Karena ia baru menyadari berkas terjatuh saat tadi siang. Dan dia pun berencana untuk mengambilnya sambil perasaan kesal dan ketakutan dia sangat menggerutu bahwa ia akan segera mungkin menghancurkan pabrik tersebut. Ternyata ucapannya didengar oleh si Popeye dan kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Si Popeye langsung mengintimidasinya dan akan membunuhnya. Sempat sih di sini nih Nyonya Nyonya Holligan berusaha melarikan diri dari kejaran si Popeye. Namun perjuangannya sia-sia karena si Popeye berhasil menangkapnya dan menghabisi nyawanya di dalam pabrik tersebut. Di sisi lain pabrik, sementara itu Olive dan juga Dexter yang masih sibuk memeriksa berkas-berkas di dalam kantor yang sudah tidak beroperasi lagi. Ternyata di luar pabrik, kekasih dari Kate ini sudah sampai ke lokasi tersebut. Intinya, kekasih dari Kate ini merasa cemburu dan mencurigai kegiatan pacarnya bersama Dexter. Cemburu buta guys. Namun di sisi lain gedung, setelah mereka berkeliling, mereka menemukan sebuah tulisan besar di dinding pabrik yang menandakan bahwa keberadaan si Popeye penghuni pabrik memang benar adanya. Dan ternyata benar saja, di dalam kondisi ruangan monitor yang sangat gelap, Kate tidak menyadari bahwa si Popeye tersebut sedang mengintainya. Di saat Kate menyadarinya, barulah ia berteriak dan melarikan diri. Hingga disinilah ia bertemu dengan pacarnya yang baru saja masuk ke dalam pabrik. Kate langsung memberitahukan bahwa ada ancaman yang akan meneror mereka. Namun pacar dari Kate ini tidak percaya. Dan yang terjadi akhirnya, salah satu dari berandalan tersebut, sahabat dari pacar Kate ini, dibunuh oleh si Popeye dengan sangat tragis. Saat melihat kejadian itu, Kate dan pacarnya pun berusaha melarikan diri. Ternyata Dexter dan Olive pun mendengar teriakan Kate. Akhirnya mereka pun berusaha mencari sumber di mana Kate berada. Karena di malam itu kondisi benar-benar penuh teror. Di dalam kondisi pacar Kate yang ketakutan sambil memegang senjata api dengan niatan ingin menembak si Popeye, ternyata justru ia salah sasaran. Ia justru menembak Kate secara tidak sengaja di dalam kegelapan pabrik. Tetapi bukannya menolong pacarnya yang terkena tembakan, dia malah pergi meninggalkan Kate dalam kondisi yang terluka parah. Sementara itu bagaimana dengan nasib yang lainnya? Ya, ternyata di sisi lain pabrik, kekasih dari Lisa pun menjadi korban. Ia tewas mengenaskan terjatuh karena ia berusaha melarikan diri dari kejaran si Popeye, dan nasib Lisa pun ternyata tidak beda jauh dari kekasihnya. Dia pun terjatuh karena terjatuh dari atap pabrik dan langsung tewas guys. Di dalam kondisi teror di malam itu, tanpa disengaja, Dexter dan Olivia menemukan sebuah ruangan pribadi milik si Popeye. Dan di sini, mereka baru mengetahui kebenaran yang terjadi dengan si Popeye dan kondisi pabrik tersebut. Ternyata di sini, si Popeye ini adalah sosok seorang mantan pelaut yang pernah bekerja di pabrik tersebut, sewaktu pabrik penggilingan bayam itu masih beroperasi. Dan tanpa disengaja terjadilah suatu musibah yang dimana bayam yang diproduksi di pabrik tersebut terkontaminasi, sehingga membuat pabrik merugi dan terpaksa tutup. Namun, berita tentang terkontaminasinya bayam kalengan tersebut sengaja ditutupi oleh pihak perusahaan agar tidak ketahuan anggota kepolisian sih. Dan pemilik pabrik tersebut adalah Tuan Holstar sendiri. Nah, yang paling mencengangkan dari alur cerita film dan scene kali ini ternyata Olivia adalah anak kandung dari si Popeye penghuni pabrik.
Karena mereka sempat terpisah saat si Popeye mengalami musibah di pabrik tersebut dan kondisi Olivia saat itu masih kecil. Dan di sini akhirnya Olivia pun baru jujur kepada Dexter bahwa tujuan sebenarnya dari Olivia mengikuti mereka adalah ingin menemui ayahnya si Popeye ini. Dan sementara di sini nih, pacar Kate yang mencoba menyandra Olivia akhirnya dihabisi nyawanya oleh si Popeye atau ayah kandung dari Olivia. Dan di dalam film ini, yang terselamatkan nyawanya hanya Dexter, Olivia, dan Kate. Akhirnya anggota kepolisian pun datang ke lokasi pabrik tersebut lalu memeriksanya. Tapi bersyukur, keberadaan si Popeye di dalam pabrik tersebut tidak diketahui oleh anggota kepolisian. Hanya diketahui oleh Dexter, Kate, dan juga Olivia, anak kandung dari si Popeye. No. Dan bagaimana nasib sang pemilik pabrik? Ya, nasib sang pemilik pabrik tewas di tangan si Popeye. Sekian dulu, terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya.